Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kita akan membahas kisah nyata yang sangat mengerikan tentang seorang pembunuh berantai asal Inggris yang dijuluki Camden Ripper. Kisah ini bukan hanya tentang aksi kriminal, tapi juga tentang sisi gelap dan gangguan psikologis yang membentuk kejahatan-kejahatan mengerikan tersebut. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong kami minta klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Anthony John Hardy lahir pada tanggal 31 Mei 1951 di sebuah kota kecil di Staffordshire, Inggris. Masa kecilnya tak jauh berbeda dari anak-anak lainnya. Ia adalah anak seorang penambang batu bara yang tumbuh dalam keluarga kelas pekerja. Anthony kecil memiliki ambisi untuk keluar dari kehidupan sederhana itu. Ia menjadi siswa yang berprestasi di sekolah dan akhirnya diterima di Imperial College London untuk belajar teknik. Di sana ia mengukir karir yang menjanjikan, bahkan sempat menjadi manajer perusahaan besar. Namun semuanya berubah ketika Hardy mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental di usia 30-an. Pada tahun 1982, ia mencoba menghabisi istrinya yang bernama Judith dalam sebuah insiden kekerasan yang sangat brutal, di mana ia memukul kepala Judith dan mencoba menenggelamkannya di bak mandi. Meski Judith berhasil selamat, peristiwa ini menjadi titik awal dari kehancuran kehidupan Anthony. Setelah insiden dengan istrinya, Anthony mulai menunjukkan gejala gangguan mental yang serius, termasuk depresi manik. Anthony mulai mendapatkan perawatan psikiatris, namun ia juga mulai terjebak dalam dunia kelam, penyalahgunaan alkohol dan narkoboy. Kombinasi gangguan mental dan kecanduan ini memicu berbagai masalah, mulai dari kekerasan hingga tindak kriminal. Setelah perceraiannya dengan Judith, Anthony semakin terpuruk. Ia menjadi tunawisma dan hidup berpindah-pindah di berbagai hostel atau penginapan murah di seluruh kota. Padahal dia itu adalah manajer perusahaan besar pada waktu dulu. Pada tahun 2000, ia menetap di sebuah flat di Royal College Street di Camden, wilayah yang dikenal sebagai tempat mangkal para PSK. Inilah tempat di mana Hardy akhirnya akan menunjukkan sisi tergelapnya. Kisah mengerikan ini dimulai pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Seorang pria yang sedang berjalan di sepanjang sungai Thames di London menemukan sesuatu yang aneh yang mengambang di atas air. Saat diperiksa, ternyata benda itu adalah tubuh bagian atas seorang wanita yang telah dipotong di bagian pinggang. Polisi segera datang dan akhirnya mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Zoe Louise Parker, seorang pekerja seks yang dikenal di daerah Hounslow. Beberapa bulan kemudian, pada Februari 2001, 3 anak laki-laki yang sedang memancing di Kanal Regent di Camden menemukan sebuah tas yang ternyata berisi potongan tubuh manusia. Mereka segera melaporkan temuannya ke polisi dan penyelidikan pun dimulai. Pihak berwenang menemukan 6 tas tambahan yang berisi bagian tubuh wanita lainnya. Potongan tubuh itu adalah milik Paula Fields, seorang ibu dari 2 anak yang kecanduan kokain. Pada tahun 2002, polisi kembali menemukan potongan tubuh wanita di tempat sampah di belakang sebuah pub di Camden. Kali ini para penyidik menemukan 8 kantong yang berisi berbagai bagian tubuh. Hal ini menunjukkan pola pembunuhan yang mirip dengan kasus sebelumnya. Penyelidikan mengarah pada satu orang, yaitu Anthony John Hardy. Namun sayangnya menemukan Hardy bukanlah perkara mudah. Polisi harus mengejar jejaknya, sementara Hardy berhasil menghilang. Mereka hanya tahu bahwa Hardy atau Anthony adalah pria berusia 51 tahun dengan latar belakang sebagai insinyur. Tetapi saat itu ia sudah hidup sebagai pengangguran dan tenggelam dalam masalah psikis. Polisi akhirnya berhasil menggerebek apartemen Anthony di Camden. Saat memeriksa flat tersebut, mereka menemukan berbagai bukti yang mengerikan. Di kamar mandi terdapat bekas cairan merah dan sepotong kulit manusia yang menempel di gergaji besi. Di kamar tidur mereka menemukan majalah-majalah porno berserakan dan berbagai barang yang menunjukkan ketertarikan Anthony
terhadap dunia gelap sadisme atau BDSM. Dan yang lebih menyeramkan lagi, di dalam kantong sampah mereka menemukan tubuh seorang wanita yang dibungkus dengan plastik. Singkat cerita, dari penyelidikan, dua korban yang berhasil diidentifikasi adalah Elizabeth Selina Falat yang berusia 29 tahun dan Brigitte McLennan berusia 34 tahun. Meskipun polisi berhasil mengidentifikasi sebagian besar bagian tubuh, kepala dan tangan mereka tidak pernah ditemukan. Hal itu membuat penyelidikan semakin sulit. Namun, bukti-bukti forensik yang ditemukan di apartemen Anthony cukup untuk menjeratnya sebagai pembunuh berantai. Pada November 2003, sidang pembunuhan Anthony Hardy dimulai. Dengan penuh kebengisan, ia mengakui kejahatannya dan memberikan pengakuan yang mengguncang dunia, di mana Anthony menceritakan bagaimana ia memikat para wanita tersebut ke apartemennya dengan tawaran uang, lalu melakukan hubungan seksual yang ekstrim atau BDSM, dan dia menyiksa mereka hingga tewas. Anthony juga terobsesi dengan nekrofilia, yaitu hasrat seksual terhadap mayat, dan bahkan dia mengambil foto-foto para korbannya setelah mereka tewas. Jadi mayat-mayatnya juga di BDSM ini guys. Setelah bukti-bukti terungkap, Anthony akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Namun kisah seram ini tidak berakhir di situ. Pada tanggal 26 November 2020, Anthony meninggal di penjara akibat infeksi sepsis di usia 69 tahun. Bagi keluarga korban, kematiannya membawa sedikit kelegaan, meski takkan pernah bisa menghapus kenangan yang mengerikan yang telah ia lalui. Kisah Anthony John Hardy adalah pengingat nyata tentang bagaimana gangguan mental, kecanduan, dan trauma masa lalu dapat memicu perilaku yang sangat destruktif. Namun kasus Anthony juga membuka mata kita tentang pentingnya deteksi dini terhadap gangguan mental yang serius. Tindakan preventif dan perawatan kesehatan mental yang memadai mungkin bisa mencegah seorang seperti Anthony dari menjadi monster yang memakan korbannya begitu banyak. Itulah guys kisah Anthony John Hardy, si Camden Ripper, yaitu salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Inggris. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal lainnya dari channel kita ya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.